Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Julindrawati, NIM 054 dari kelas B1 PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan manfaat media digital Flipbook dan bagaimana cara penerapannya pada pembelajaran di sekolah dasar. Kebetulan, materi yang saya gunakan yaitu IPAS bab 8, Membangun Masyarakat Beradab, bab A, Norma dalam Adat Istiadat Daerahku. Sebelum masuk ke materi yang saya akan jelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Flipbook dan manfaatnya untuk pembelajaran. Secara umum, Flipbook adalah buku digital 3 dimensi yang di dalamnya bisa memuat teks, gambar, video, musik atau lagu, dan animasi bergerak. Sehingga Flipbook sendiri masuk ke dalam kategori buku digital atau e-book, electronic book. Manfaat Flipbook untuk pembelajaran yaitu yang pertama, membantu meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil pembelajaran ketika meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Penggunaan Flipbook sendiri sangat mudah. Melalui link yang diberikan, peserta didik bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun melalui gadget atau laptop dengan dinampingi orang tua. Tidak hanya membaca, peserta didik juga bisa melihat video pembelajaran dan mengerjakan kuis untuk mengasah kemampuan mereka, sehingga mereka tidak cepat merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Baik, saya akan masuk ke materi pembelajaran yang akan saya bahas, yaitu IPAS bab 8 Membangun Masyarakat yang Beradab, bab A, Norma dalam Adat Istiadat Daerahku, kelas 4. Pada pengajaran topik A ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi norma. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi adat istiadat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Saya akan mengulas sedikit tentang apa itu norma dan adat istiadat, serta contoh-contoh norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Terdapat jenis-jenis norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun contoh norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu seperti mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi, ketika tidak meludah di sembarang tempat, keempat tidak duduk selonjoran di depan orang lain, kelima melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi, keenam tata cara menanam maupun panen, dan ketujuh tata cara berburu. Yuk kita berkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Di beberapa daerah, ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan, peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketitipan wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, untuk menambah wawasan pengetahuan anak, mari kita simak video berikut dan kita kerjakan kuis untuk mengasah sejauh mana kemampuan mereka. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPAS Bab 8, Pola Hidup Membangun Masyarakat yang Beradab. Bagian A, Norma dalam Adat Istiadat Daerahku yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga tidak bersifat menyeluruh. Contoh adat istiadat yaitu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan orang tua saat hendak pergi, tidak mengetikkan kaki di atas meja, tidak meludah di sembarang tempat, dan ikut serta melakukan upacara adat pernikahan atau kematian. Norma adat istiadat.
Setiap perilaku manusia dalam kehidupan harus ada yang mengatur,